من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Perkenalkan, saya Rizky Putra Perdana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah dengan NIM 20101030007. Akhirillah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk memaparkan suatu materi keilmuan maqasid syariah dalam ekonomi. Nah, maqasid syariah itu sendiri apa? Maqasid syariah adalah suatu keilmuan yang membahas suatu kemaslahatan baik itu di dunia maupun di akhirat yang akan bermuara pada umat manusia itu sendiri, bukan untuk kebermanfaatan Allah sebagai pembuat syariat. Ekonomi sendiri dalam hal syariah berkembang semakin pesat, terbukti dengan berdirinya dan berkembangnya beberapa lembaga bisnis yang berbasis prinsip-prinsip syariah. Kita ingin mengetahui bahwasannya seperti apa pandangan produksi, konsumsi, bahkan distribusi dalam perspektif Islam itu sendiri. Produksi dalam pandangan Islam adalah larangan untuk memproduksi yang menyebabkan suatu eksploitasi yang mendatangkan kehancuran, polusi, serta mengakibatkan kerusakan materi, baik itu pencemaran alam, mengambil keuntungan dari alam dengan berlebihan atau secara serakah. Wa na'udzubillah. Produsen juga menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan serta kebermanfaatan bagi umat manusia, tidak berlebih-lebihan, karena dalam hal berlebih-lebihan ini adalah salah satu mubazir. Mubazir ini juga sendiri adalah salah satu sifat dari saudara-saudara setan. Wa na'udzubillah. Dalam hal konsumsi, bahwasannya seperti apa Islam memandang konsumsi ini. Nah, dalam hal ini bahwasannya Islam mengatur kita dalam prinsip-prinsip syariah dalam mengkonsumsi sendiri sebagai upaya menjaga jiwa dan akal, karena perbuatan yang baik lahir dari hati yang baik. Hati yang baik lahir dari darah daging serta makanan yang kita konsumsi dengan baik, dengan thayyib. Konsumsi sendiri sebagai seorang muslim harus mempertimbangkan aspek-aspek membawa kebermanfaatan, baik itu kemaslahatan hingga kerugian bagi diri, bagi orang di sekitar kita. Hal ini berhubungan dengan kajian maqasid syariah yang terdiri dari daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Nah, seperti apa mengkonsumsi makanan yang thayyib akan tetapi tidak membawa kebermanfaatan. Nah, seperti halnya kita mengkonsumsi minuman bersoda. Minuman bersoda itu boleh-boleh saja, akan tetapi sedikit membawa kebermanfaatan bagi tubuh. Nah, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi hal-hal yang dari produksi, konsumsi sampai distribusinya itu adalah hal-hal yang thayyib, lagi halal. Nah, konsumsi sendiri memberikan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan manusia sendiri. Ya, seperti halnya fungsi hajiyat adalah untuk menghilangkan kesempitan dalam hal kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia daruriyat. Misal, kita berada di hutan belantara. Di situ kita tidak menemukan kebutuhan dasar kita, menemukan kebutuhan dasar yang haram, dan ini dalam keadaan genting, maka itu diperbolehkan. Nah, terus berlanjut dalam hal distribusi. Dalam hal distribusi sendiri, seperti apa Islam memandang? Ternyata prinsip syariah fokus terhadap keadilan dan kemaslahatan
manusia untuk mencapai suatu tujuan masyarakat yang harus terlibat dalam aktivitas ekonomi, untuk mencegah penumpukan aktivitas yang terkumpul pada pihak tertentu atau penimbunan harta ya teman-teman. Nah, distribusi sendiri dalam hal kekayaan bisa dilakukan dalam bentuk aktivitas komersil atau tijari dan kebaikan tabarru. Distribusi kekayaan tersendiri direalisasikan dalam bentuk gaji atau intensif kepada para pekerja yang setimpal upahnya, sedangkan tabarru dalam bentuk kebutuhan dan sarana yang diperlukan oleh masyarakat. Nah, tujuan umumnya apa? Tujuan umumnya dalam distribusi kekayaan adalah transfer kekayaan di antara manusia untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang harus direalisasikan oleh pemerintah sebagai otorisasi negara. Masya Allah, bahwasanya Islam sangat mengatur detail-detail dalam hal ekonomi. Nah, baik itu dalam produksinya, dalam hal konsumsi, serta dalam hal pendidikannya. Karena itu adalah agama yang membawa kebermanfaatan bagi seluruh alam. Mungkin sekiranya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.